Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yatim yang berasal dari negeri Yaman. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat, soleh, dan giat bekerja. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mengembalakan domba-domba milik orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Uwais tinggal berdua bersama ibunya yang sedang sakit. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Ibunya duduk sambil menasehati Uwais. Namun ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan haji ke tanah suci Mekah, sangat jauh dari tempat tinggalnya. Nak, kemarilah. Ada satu permintaan yang sangat ibu inginkan. Baik Bu, katakanlah saja, permintaan apa yang harus kupenuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu sudah tidak lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Mendengar permintaan sang ibu, Uwais berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan. Uwais mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya, bergumam dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Makkah melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Ketika Uwais memiliki ide menggunakan sedikit uangnya yang dimiliki untuk membeli anak domba dengan tujuan melatih kekuatan ototnya agar bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku punya sedikit uang untuk membeli anak domba. Mungkin aku bisa menggunakan domba itu untuk melatih ototku. Setelah membeli, setiap hari Uwais menggendong domba kecil itu naik turun bukit. Semakin hari domba itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun orang-orang yang lewat menertawakan melihat tingkah Uwais. Hai, coba lihat orang itu. Apa yang dilakukannya dengan domba kecil itu? Orang aneh. Iya, dia sangat aneh. Meskipun diolok-olok, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah ibu, kita bersiap-siap pergi ke Makkah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup menggendong ibu untuk sampai ke Mekah? Insya Allah, aku kuat Bu. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman menuju Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah sampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah.
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah, ampunilah segala dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh dan hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Uwais sujud di depan Ka'bah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukannya, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian keluarlah istri Nabi Aisyah seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad? Maaf sekali, Nabi sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih karena di sisi lain ia ingin bertemu Nabi Muhammad, namun dirinya juga sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Setelah peperangan telah usai, Nabi Muhammad pulang ke Madinah. Aisyah menceritakan perihal pemuda yang mencari dirinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais merupakan pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Namanya terkenal di kalangan penduduk langit. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali Abi Thalib. Beliau menceritakan tentang sosok Uwais yang merupakan penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Maksudnya Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Dalam kisah ini bisa kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka.